Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi jumpa dalam ibadah online pada hari Minggu ini. Dan biarlah kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kita nikmati sampai hari ini. Mari kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan, memuliakan, menyembah Tuhan. Dan biarlah kita mau persembahkan tubuh, jiwa, dan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan acara ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami menyadari kalau kami boleh ada sampai hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini Kau tahu setiap hati kami, Kau tahu setiap kerinduan kami. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan lewat ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau berkati kami hari ini. Engkau urapi kami, sucikan, kuduskan, dan layakan kami untuk ada di hadirat-Mu. Kiranya ibadah yang kami kerjakan hari ini semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami percaya segala bentuk kuasa kegelapan yang akan mengintimidasi kami untuk beribadah, bahkan mengganggu ibadah kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus bekerja menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kuasa Allah boleh bekerja dan ibadah kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan buka ibadah pada hari ini mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur pasal 62 ayat yang pertama dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Hari ini kita mau ada dalam hadirat Tuhan. Kita ingin menikmati ketenangan hati kita di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian, tenanglah kini hatiku. Saat dan
walaupun di tengah situasi dunia yang semakin hari semakin jahat hari-hari ini, mungkin ada kegelisahan di hati kita yang membuat kita takut dan khawatir. Tapi percayalah, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kita yakin bahwa ada tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Ada Tuhan yang memimpin setiap langkah-langkah kita. Maka kita percaya kalau kita berserah penuh kepada tangan Tuhan, maka kita yakin Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Puji Tuhan, mari kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari saat ini kita ungkapkan rasa bahagia kita, karena Yesus abadi kepunyaanku. Mari kita nyanyikan pujian, ku berbahagia. Kepunyaanku
pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku, lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita serahkan diri kita seutuhnya sambil menyongsong kembali Tuhan datang kali yang kedua. Kita akan tetap terus memuji Tuhan untuk selama-lamanya. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan biarlah kita percaya bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Kami yakin Engkau duduk di atas puji-pujian umat-umat-Mu, dan kami yakin Engkau bertakhta di atas puji-pujian umat-umat Tuhan saat ini. Saat ini Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari berbicara lewat hamba-Mu, nyatakan isi hati Tuhan, nyatakan kehendak Tuhan buat kami semua. Buatlah kami memahami dan mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi jadikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, bila dia boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami akan terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah online Suara Injil hari ini. Kita bersyukur karena kasih kemurahan Tuhan, anugerahnya yang selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Setiap hari adalah hari baru, kesempatan baru untuk kita semakin lebih mengenal Tuhan dan menikmati kebaikannya dalam hidup kita. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna selalu atas kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hati kita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini bukan dengan kesedihan ataupun kedukaan, tapi dengan penuh semangat karena sukacita yang dari Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang bagaimana kita mengerti akan arti hidup kita. Nats Alkitab terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 sampai 10. Tertulis demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani,
bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Biarlah kita semua yang mendengarnya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan apabila kita berada di tengah-tengah gurun pasir yang sangat luas dengan panas terik pada siang hari dan suhu yang dingin di malam hari. Lalu kita tidak mengerti jalan mana yang harus kita tempuh. Kita tidak tahu arah di mana utara, selatan, timur, dan barat. Kita sudah berupaya untuk mencari jalan di mana ada penduduk, ada tempat tinggal, ada tempat di mana kita singgah, mendapatkan air dan juga perteduhan. Di tengah-tengah situasi yang demikian, kita akan merasa kehilangan harapan, kita kehilangan semangat, bahkan putus asa. Ada berbagai perasaan sedih, kecewa, perasaan tidak berdaya. Inilah saudara, keadaan yang terjadi ketika hidup kita tidak punya tujuan. Hidup tanpa tujuan ibarat seperti berjalan di padang gurun yang sangat luas tanpa tahu akan arahnya. Seorang filsuf dari Rusia bernama Fyodor Dostoyevsky pernah berkata, misteri keberadaan manusia tidak hanya terletak pada bertahan hidup, tapi dalam menemukan tujuan untuk hidup. Kita semua yang hidup di dunia ini umumnya berusaha untuk bertahan hidup. Dari hari ke hari kita mencari penghasilan, berusaha memenuhi apa yang kita perlukan, berusaha agar anak-anak bisa sekolah, berusaha agar diri kita bisa punya pekerjaan, sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dalam satu bulan. Dari bulan ke bulan kita memikirkan bagaimana kita perlu bertahan hidup. Tapi hidup ini saudara bukan sekedar bagaimana bertahan, bukan sekedar bagaimana kita menjalaninya begitu saja, tapi di dalamnya saudara kita perlu menemukan apa sebenarnya tujuan kita hidup di dunia ini. Kalau kita tidak mengerti apa tujuan hidup kita, maka kita tidak akan mengalami kepenuhan dan kepuasan dalam hati kita. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar bagaimana kita mengerti akan arti dan tujuan hidup kita selama kita ada di dunia ini. Kita belajar dari apa yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 9-10. Bagaimana caranya kita mengerti akan makna atau arti hidup kita. Yang pertama adalah sadarilah akan status kita di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-9 bagian A tertulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan di ayat 10 dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita perhatikan di sini saudara, dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Ayat ini tertuju buat saudara dan saya. Kita dikatakan sebagai bangsa yang terpilih. Kalau kita pelajari Alkitab Perjanjian Lama, bangsa yang terpilih disebutkan hanyalah bangsa yang berasal dari keturunan Yakub, dan namanya adalah bangsa Israel. Mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dijadikan Tuhan sebagai bangsa yang kudus untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Namun di sini saudara dikatakan bahwa kitalah
bangsa yang terpilih. Mengapa demikian, saudara? Kita yang bukan secara lahiriah bangsa Israel menjadi bangsa yang terpilih karena iman kita kepada Kristus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita memiliki status yang baru, bahwa kita ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Kita adalah orang-orang pilihannya, saudara. Dan status sebagai orang pilihan, sebagai bangsa yang terpilih, merupakan status yang membanggakan. Ini tidak terjadi karena kehebatan kita, saudara. Sama halnya dengan bangsa Israel. Tuhan katakan bukan karena mereka hebat, bukan karena mereka bangsa yang besar, bukan karena kebaikan mereka, tapi Tuhan memilih mereka karena Tuhan setia kepada janjinya. Karena Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan mau melimpahkan kasih karunia-Nya. Itu juga yang terjadi atas kita, saudara. Kita dipilih bukan karena kita baik, bukan karena kualifikasi yang ada di dalam diri kita, tapi kita dipilih karena kasih Tuhan, karena kesetiaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, status yang lain yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita percaya kepadanya adalah kita dijadikan imamat yang rajani. Apa pengertian dari imamat yang rajani? Imamat yang rajani berbicara bahwa saudara dan saya ditetapkan Tuhan menjadi imam-imam dan raja-raja. Tentu saudara kita perlu mengerti bahwa imam satu-satunya yang besar dan agung adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia telah menjadi imam yang besar dan agung untuk selama-lamanya. Dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia yang adalah Allah sendiri, merelakan dirinya untuk menjadi manusia, untuk membuat kita terkoneksi dengan pribadinya yang adalah Allah. Bangsa Israel mempunyai imam-imam. Dalam Perjanjian Lama tertulis tentang keturunan imam. Dan imam pertama dalam bangsa Israel adalah Imam Harun. Anak-anaknya, cucu-cucunya, dan keturunan berikutnya yang segaris dengan Harun, mereka menjadi imam-imam bagi bangsa Israel. Mereka mempunyai tugas sebagai pengantara akan umat Israel dengan Allah, dengan Tuhan semesta langit dan bumi. Hanya imam yang bisa masuk ke dalam kemah suci, ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Tapi ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, tabir ruang maha kudus itu terbelah. Dan itu menandakan bahwa Tuhan Yesus sendiri telah mengambil peran sebagai imam besar satu-satunya yang layak dan suci, kudus untuk membawa kita ke dalam hadirat Allah Bapa yang maha suci. Dan robeknya tabir bait suci itu juga menandakan bahwa Tuhan menjadikan saudara dan saya sebagai imam-imam untuk membawa orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan agar datang kepada Tuhan, menerima anugerah dan kasih karunia-Nya. Di zaman Perjanjian Lama hanya imam yang bisa berdoa, tapi dalam zaman kasih karunia setelah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya dijadikan imam-imamnya yang bisa berdoa tanpa harus diperantarai oleh orang lain. Saudara adalah imam, dan itu sebabnya saudara dapat berdoa secara pribadi dan juga berdoa syafaat untuk orang-orang lain yang memerlukan. Di sini juga dikatakan bahwa kita adalah raja-raja, saudara. Saudara adalah raja. Raja di sini berbicara tentang kepemimpinan, jiwa yang bisa memimpin diri sendiri. Oleh karena kita telah dipilih oleh Tuhan. Sebagai raja, Tuhan mengurapi kita, memberikan kita hikmat, memberikan kita karunia untuk memimpin diri sendiri dan juga memimpin orang lain. Jangan kita menjadi orang yang ikut-ikutan dengan ketidakbenaran, dengan kesalahan, dengan kehidupan yang berlawanan dengan firman Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa sebagai raja di dalam Kristus, maka kita mempunyai hikmat untuk mengerti
keputusan-keputusan terbaik dalam hidup kita yang bisa kita ambil untuk kita jalani dalam hidup ini, sehingga hidup kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Saudara dan saya juga disebut sebagai bangsa yang kudus, sebagai umat kepunyaan Allah sendiri. Kudus mempunyai makna bahwa kita dipisahkan. Saudara dan saya dipisahkan. Sama halnya ketika kita memilih sesuatu, saudara. Ibarat seperti seorang yang memisahkan emas dari batu-batu dan pasir. Ibarat seperti kita mengambil sebuah gelas yang khusus untuk diri kita pribadi. Kudus di sini berarti bahwa Tuhan memisahkan kita dari dunia ini dan menjadikan kita sebagai umat kepunyaannya, sebagai alat yang dipakai Tuhan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Inilah saudara yang perlu kita sadari, yaitu status kita yang baru di dalam Tuhan Yesus. Dulu kita bukanlah umatnya, dulu kita bukanlah orang pilihannya, bukanlah bangsa yang khusus dikuduskan oleh Tuhan. Tapi sekarang kita menjadi umat Tuhan dan kita telah beroleh belas kasihan-Nya oleh karena karya salib Kristus, sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah yang hidup. Kita perlu mengetahui, saudara, akan status kita yang baru ini, supaya kita tidak salah dalam melangkah, tidak salah dalam mengambil keputusan. Orang yang mengerti akan statusnya akan lebih memahami akan arti hidupnya. Ada kisah tentang seorang pemulung sampah yang diangkat sebagai anak oleh seorang yang sangat kaya. Ketika anak ini tinggal di dalam rumah yang begitu besar dari sang pengusaha yang kaya ini, anak ini tidak bisa meninggalkan kebiasaannya untuk memulung sampah. Ia setiap hari masih memulung sampah dan membawanya ke rumah. Ayah yang mengadopsinya mengatakan kepadanya, "Kamu tidak perlu lagi memungut sampah, tidak perlu lagi memulung, karena semua kebutuhanmu aku sudah penuhi. Sekarang kamu adalah anakku, karena itu apa yang kamu perlukan aku sediakan. Karena itu kamu tidak perlu lagi memulung atau memunguti sampah-sampah." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali lupa akan status kita yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kita masih punya cara hidup yang lama yang kita tidak tinggalkan. Meskipun kita sudah diangkat menjadi anaknya, kita masih punya gaya hidup lama yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Itu sebabnya saudara, kita perlu mengerti, kita perlu menyadari bahwa status kita adalah sebagai bangsa pilihan-Nya, umat kesayangan Tuhan. Kita adalah imam-imam dan raja-raja, orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan. Saudara dan saya telah dipilih oleh Tuhan dan dikhususkan menjadi anak-anak-Nya. Sadari akan hal ini, saudara, supaya kita memahami akan arti hidup kita. Dengan mengenal siapa kita, kita tahu akan makna dan tujuan hidup kita. Hal yang kedua, saudara, kenali dan kerjakan fungsi kita di dalam Kristus. Di ayat yang ke-9 bagian B, di situ dikatakan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Dan di ayat 9 bagian C dikatakan, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kita perhatikan di sini, saudara, bahwa saudara dan saya mempunyai sebuah tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus, pribadi Allah sendiri yang telah datang sebagai manusia. Amanat agung Tuhan Yesus adalah supaya kita memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajar mereka untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan, kita punya tugas untuk menyatakan kabar baik, untuk memberitakan keselamatan di dalam Kristus kepada orang-orang yang belum percaya, kepada orang-orang yang sedang binasa, yang sedang berjalan menuju kepada neraka. Jangan biarkan diri kita hanya berdiam saja,
tidak mengambil bagian dan peran dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan. Mulailah ini dari keluarga kita, saudara. Kalau ada sanak saudara, anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Kristus Yesus, maka sampaikanlah itu kepada mereka. Nyatakanlah akan karya, kemurahan, dan kasih karunia Allah di dalam Kristus. Karya salibnya yang menyelamatkan, karya salibnya yang memberikan kehidupan. Tuhan Yesus adalah Allah, Sang Firman yang menjadi manusia untuk keselamatan semua orang. Kita perlu menyadari, saudara, bahwa Tuhan Yesus telah membuat kita sebagai terang dan garam bagi dunia ini. Dalam Injil Matius 5 ayat 13-16, di situ Tuhan katakan, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Seringkali, saudara, kesalahan kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, kita menyembunyikan diri. Kita menyembunyikan status kita yang baru. Kita malu mengakui bahwa kita adalah orang yang sudah percaya. Kita sungkan kepada orang-orang di sekitar kita. Kita takut dengan resiko yang ada. Kita kompromi dengan ketidakbenaran di sekitar kita. Kita bertoleransi dengan kejahatan. Dan itu sebabnya kita tidak berfungsi, saudara. Tuhan mau agar kita menjadi garam yang benar-benar mengasinkan dunia ini. Kita menjadi terang yang benar-benar menerangi kegelapan. Jangan biarkan kita menjadi tawar dan menjadi gelap, karena diri kita sendiri yang memutuskan demikian. Ingat, saudara, bahwa kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai bangsa yang kudus, mempunyai tugas untuk memberitakan kabar baik, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar bagi semua orang. Dan ingatlah bahwa jangan cuma dengan kata-kata, tapi juga jadilah saksi melalui perbuatan-perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin ada di antara saudara yang sampai saat ini masih bingung, masih belum memahami dengan sungguh akan arti dan tujuan hidup saudara, sadarilah akan hal ini, bahwa kita punya status yang baru di dalam Tuhan, dan kita punya panggilan yang Tuhan berikan secara khusus atas kita. Hidup ini menjadi berarti karena kita ada dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena kita berjalan dalam tujuannya. Jangan berjalan dalam tujuan kita sendiri, saudara, tapi berjalanlah di dalam tujuan Allah bagi kita. Jangan berada di luar kasih karunia-Nya, tapi tinggallah di dalam kasih karunia yang Allah berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah bahwa hidup kita ini berarti. Hidup kita ini punya tujuan, dan tujuan yang Tuhan tetapkan itulah yang membuat hidup kita menjadi berarti. Kasih karunia Tuhan, kemurahan-Nya, pengorbanan dan penebusan-Nya membuat hidup kita menjadi bermakna. Dia membaharui kita dengan kasih-Nya dan menjadikan kita ciptaan yang baru untuk kehidupan yang mulia dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami status yang baru dan tujuan yang baru yang Tuhan tetapkan untuk kami jalani. Kalau selama ini kami hidup menuruti keinginan kami sendiri, kami hidup dalam dosa, kami hidup dalam ketidakbenaran, tanpa arah dan tujuan. Tapi sekarang kami mengerti bahwa tujuan hidup kami Tuhan sudah berikan. Arti hidup yang baru Tuhan kerjakan bagi kami. Kami bersyukur untuk status yang baru yang Tuhan berikan bagi kami.
Kami adalah umat pilihan-Mu, imam-imam dan raja-raja. Kami telah dikuduskan secara khusus bagi-Mu. Dan Tuhan memberikan kami suatu tugas panggilan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar kepada semua orang. Ajar kami terus ya Roh Kudus untuk mengerti akan firman Tuhan dan sungguh-sungguh menjalaninya dalam hidup kami. Kami berjalan dalam satu tujuan, bukan tanpa arah, tapi dengan satu destinasi yang ditetapkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Meteraikanlah ya Tuhan firman-Mu dalam hati kami, agar hidup kami terus berbuah-buah di dalam Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada dari tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat, berikan roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin dan mengambil kebijakan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa bagi semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah situasi yang ada. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan ketentraman, serta kesejahteraan yang dari Tuhan. Serta lawatlah setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka mengenal Tuhan, percaya kepadamu, hidup dalam kebenaran-Mu. Saat ini kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, dalam persoalan, masalah. Biarlah Tuhan menjamah, berikan kesembuhan, berikan pemulihan, berikan kesehatan yang sempurna. Berikan juga jalan keluar yang ajaib, mujizat-Mu ya Tuhan, termanifestasikan dalam kehidupan setiap kami. Kami percaya ada pemulihan, ada kelepasan, ada kesembuhan, ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kami. Kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hari demi hari yang akan kami jalani sepanjang minggu ini dan seterusnya. Biarlah kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan terus Tuhan limpahkan bagi kami. Berkati kami, jadikan kami berhasil, dan biarlah hidup kami ini berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.